Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyayangkan langkah Inggris membekukan sebagian izin ekspor senjata ke Israel yang ia khawatirkan justru bakal menguatkan kelompok militan Hamas. Kepada parlemen, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membela pembatasan ini dengan alasan Inggris perlu menaati hukum internasional dalam penjualan senjatanya ke negara lain. Inggris akhirnya menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel setelah sebuah tinjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa persenjataan ini bisa digunakan melanggar hukum humanitar internasional di Gaza. Meski demikian, Perdana Menteri Inggris menyatakan negaranya tetap mendukung hak Israel membela diri. In relation to licenses, this isn't an Israel issue, it's the framework for all licenses that have to be kept under review. We either comply with international law or we don't. Menurut analis, langkah Inggris takkan banyak berdampak pada militer Israel. Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States and Germany. It's amount to nearly 99% of the arms supplied to Israel. Langkah Inggris hanya signifikan secara simbolis. Suspension sends a clear message that you can be a friend of Israel, you can support Israel and the UK, including Labour, supporting of Israel, especially after October 7, and rightly so, but at the same time to disagree fundamentally with the way Israel conducts the war and how it uses weapons. Analis mencermati, langkah Inggris bisa menguatkan desakan pembatasan hingga embargo senjata oleh negara-negara lain. It kind of shows that for the very first time that a very close partner and ally of Israel doesn't trust the Israeli government when they're saying that they are complying with the laws of armed conflict. Other European countries might want to now revisit their arms export licenses. Israel membantah telah melanggar hukum internasional dalam serangan balasan ke Gaza dan hanya mengarahkan serangan kepada kelompok Hamas. Sementara kritikus terhadap perang menyoroti banyaknya warga sipil Palestina yang menjadi korban. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke ikan gabus yang lazim ditemui di Indonesia dan sering dimasak untuk disantap. Tapi ikan ini sangat asing bagi warga Amerika. Ikan gabus tadinya tidak ditemukan di Amerika Serikat, tapi kemudian lepas ke perairan Amerika sebagai satwa invasif yang dikhawatirkan memangsa habis ikan lokal. Tapi di negara bagian Virginia, kehadiran ikan gabus justru direspons positif oleh warga yang memiliki hobi memancing. Bila cuaca sedang memungkinkan, Mike Solicki bisa ditemui di perairan di Fredericksburg, negara bagian Virginia. Sekitar 1 jam perjalanan mobil dari ibu kota AS. Ikan yang diburunya adalah satwa invasif yang dianggap ancaman bagi satwa lokal. To me, it's the best fish that ever hit the United States. I hope it winds up going in every body of water so everybody can enjoy it. Ikan yang dimaksud adalah ikan gabus yang pertama muncul di anak sungai Potomac sekitar 20 tahun lalu. Sejak itu, Mike rajin memancingnya. Ikan gabus ternyata bisa menjadi santapan lezat. Like swimming chicken, it's the most heartiest piece of meat that you'll ever get. Ikan gabus berasal dari Asia. Ikan ini bisa tumbuh hingga 80-an sentimeter dan bisa bernafas di luar air dan bertahan beberapa hari tanpa air. What was driving the fear was that the abundance of snakeheads would get so high, they would just overwhelm the system. That never happened. Ikan dan burung setempat akhirnya memangsa ikan gabus. Sementara ikan lebih kecil beradaptasi dan belajar untuk menghindari ikan ini. Kondisinya berbeda untuk ikan laut, lionfish dari Samudra Hindia dan Pasifik, yang di Indonesia sering disebut sebagai ikan skorpion, satwa invasif di Laut Atlantik yang akhirnya memusnahkan banyak ikan lokal dan tak memiliki predator alami. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok tantangan yang dihadapi beberapa warga diaspora Indonesia yang merintis usaha menjual produk khas tanah air di Amerika Serikat. Tidak semuanya berhasil, seperti yang dialami warga diaspora Indonesia di Chicago yang memiliki bisnis restoran, toko bahan makanan, dan galeri seni. Selain mengikuti berbagai kaidah bisnis yang lazim,
Diperlukan juga modal lain untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis di Amerika Serikat. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika, menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri Legenda di Chicago, Illinois. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia melihat potensi pasar produk Indonesia. A lot of your batiks and your cotton clothing, I think women and men actually for shirts would really like. And I don't know that much, but the coffee is very good also. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Menurut Tasya dan Vivit dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Heldi Yohanes dan tim VOA.